Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada arwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Sahrunisa MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi dan Public Speaking serta teman-teman yang telah menyempatkan untuk hadir pada Zoom kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang isu terbaru pendidikan saat ini. Untuk presentasi pertama akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya izin teman-teman untuk share screen. Apakah tampilan layarnya sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Baiklah, perkenalkan sebelumnya saya Prina Stalika dengan NIM 112-9092 akan menyampaikan materi tentang isu pendidikan terbaru saat ini. Yang pertama, latar belakang munculnya isu tersebut. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak potensi. Untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan maju, dibutuhkan masyarakat berpendidikan dengan daya saing yang kuat. Namun, hal tersebut masih terkendala oleh berbagai daya saing yang kuat. Namun, hal tersebut masih terkendala oleh berbagai masalah pendidikan di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menghambat kualitas pendidikan, tetapi juga akses pendidikan berkualitas yang belum merata. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dalam suatu pembelajaran, antara lain proses pembelajaran yang kurang menarik, karena masih menggunakan metode ceramah yang membuat rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, serta model pembelajaran yang tidak efektif dalam menanamkan konsep suatu materi sehingga menyebabkan hasil belajar menurun. Kemudian, mengapa isu tersebut perlu diangkat? Alasan isu pendidikan menjadi sangat penting untuk diangkat karena pendidikan adalah fondasi utama bagi perkembangan individu, masyarakat, dan bangsa. Saat ini, ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah besar, terutama di daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai. Selain itu, kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia seringkali belum merata, baik dari segi kurikulum, metode pengajaran, maupun kompetensi guru. Selanjutnya, solusi yang dapat ditawarkan baik dari sisi pendidik, pemangku kebijakan, dan pemerintah. Dari yang pertama, kita bahas solusi dari sisi pendidik. Pendidik perlu terus meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembelajaran berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era digital. Yang kedua, penerapan metode pengajaran yang kreatif, inklusif, dan berbasis teknologi juga penting untuk memastikan peserta didik dapat belajar secara efektif, baik secara daring maupun luring. Yang ketiga, pendidik harus mampu menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai karakter, seperti integritas, toleransi, dan tanggung jawab untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, solusi dari pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan harus memastikan pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan distribusi tenaga pendidik, dan penyediaan teknologi pendukung seperti akses internet. Dan yang ketiga, solusi dari pemerintah. Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih efisien dan transparan, serta memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, revisi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi perlu dilakukan agar siswa memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, ada tantangan 5 tahun ke depan jika isu dapat dan tidak dapat diselesaikan. Nah, yang pertama ini, jika isu pendidikan berhasil diatasi,
Tantangan yang muncul lebih bersifat strategis, seperti memastikan keberlanjutan program yang telah diterapkan. Kemudian pemerintah dan pemangku kebijakan perlu menjaga kualitas pendidikan yang telah meningkat, termasuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Namun, sebaliknya, jika isu pendidikan tidak diselesaikan, Indonesia akan menghadapi dampak serius dalam berbagai aspek. Yang pertama, ketimpangan akses pendidikan yang terus berlangsung akan memperarah kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan generasi yang tidak memiliki keterampilan memadai untuk bersaing di dunia kerja. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dan yang ketiga, sistem pendidikan yang stagnan dengan berisiko meningkatkan angka putus sekolah, pengangguran, dan masalah sosial lainnya seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas. Baik, mungkin itulah penyampaian dari saya isu mengenai isu pendidikan terbaru saat ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ananda Putri Wulandari untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kepada Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Prilly Naftalika. Selamat siang rekan-rekan semua. Di sini saya Ananda Putri Wulandari dengan NIM 2112937 ingin menyampaikan materi tentang isu pendidikan dalam era digital. Latar belakang isu ini yaitu revolusi digital yang terjadi di abad ke-21 telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi dalam proses belajar mengajar. Dengan pembelajaran daring menjadi salah satu solusi utama untuk menjaga kelangsungan pendidikan. Namun, meskipun teknologi telah membuka banyak peluang, tidak semua pihak dapat mengaksesnya dengan mudah. Di negara berkembang seperti Indonesia, isu ketimpangan akses terhadap teknologi dan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi masalah yang semakin mendesak. Mengapa isu ini perlu diangkat? Isu ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan perlu diangkat karena berpotensi memperburuk kesenjangan pendidikan yang sudah ada. Akses yang terbatas terhadap perangkat dan internet bukan hanya menghalangi kesempatan siswa untuk memperoleh pengetahuan yang setara, tetapi juga menghambat potensi perkembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Di sisi lain, keterampilan digital telah menjadi kompetensi dasar yang dibutuhkan di hampir semua sektor pekerjaan. Oleh karena itu, jika isu ini tidak segera diatasi, Indonesia dapat tertinggal dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan inovasi. Solusi yang dapat ditawarkan yang pertama dari sisi pendidik. Ya, dari sisi pendidik ada dua solusi yang dapat ditawarkan, yaitu pelatihan digital bagi guru. Pendidik harus diberi pelatihan yang cukup dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan alat dan platform digital dalam kurikulum secara efektif tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum yang adaptif. Kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan abad ke-21. Pendekatan pembelajaran yang berbasis teknologi seperti pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dan kolaborasi daring perlu diperkenalkan kepada siswa sejak dini. Yang kedua dari sisi pemerintah. Dari sisi pemerintah ada tiga solusi yang dapat ditawarkan, yaitu program subsidi perangkat dan konektivitas. Pemerintah dapat meluncurkan program subsidi untuk perangkat teknologi seperti tablet, laptop, dan lain-lain, dan pakai internet untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Ini akan mengurangi kesenjangan digital yang ada. Yang kedua, peningkatan keterampilan teknologi untuk siswa.
Pemerintah harus mengintegrasi pelajaran keterampilan digital ke dalam kurikulum sekolah dan mempromosikan keterampilan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics sebagai kompetensi inti yang harus dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, kerjasama dengan swasta dalam lembaga internasional. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi internasional untuk memadai dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Dan solusi dari sisi pemangku kebijakan dapat ditawarkan menjadi dua solusi, yaitu eh, meningkatkan infrastruktur pendidikan digital. Pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang memadai terhadap perangkat digital dan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, pengembangan kebijakan pendidikan yang inklusif. Kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan teknologi harus dirancang dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat. Penggunaan anggaran pendidikan yang harus tepat sasaran untuk membangun infrastruktur teknologi di daerah terpencil menjadi langkah yang sangat penting. Tantangan 5 tahun ke depan. Jika isu ini dapat diselesaikan, maka peningkatan kualitas pendidikan lebih merata dan berkualitas. Dengan setiap siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan sumber belajar, ini akan menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, baik dalam pekerjaan maupun perkembangan ekonomi. Yang kedua, jika isu ini dapat diselesaikan, peningkatan keterampilan digital eh, siswa dapat memperoleh keterampilan digital yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Kompetensi ini sangat penting untuk masa depan mereka, mengingat banyak industri yang kini bergantung kepada teknologi. Dan inovasi dalam pembelajaran. Pembelajaran akan lebih menarik, efektif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, memanfaatkan potensi penuh dari teknologi pendidikan. Dan tantangan 5 tahun ke depan jika isu ini tidak dapat diselesaikan, yang pertama, kesenjangan pendidikan akan semakin membesar. Perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan akan semakin tajam, memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ketertinggalan dalam keterampilan digital. Banyak siswa akan gagal memperoleh keterampilan digital yang dibutuhkan untuk dibutuhkan pekerjaan masa depan, sehingga mereka akan tertinggal dalam pasar tenaga kerja dan semakin bergantung kepada teknologi. Dan yang ketiga, stagnasi dalam inovasi pendidikan. Tanpa integrasi teknologi yang lebih luas dalam sistem pendidikan, inovasi dalam cara kita mengajar dan belajar akan terhambat, yang akan memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia dalam jangka panjang. Dan kesimpulan dari isu yang saya paparkan, yaitu isu ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi pendidikan adalah tantangan yang besar yang harus segera diatasi. Kolaborasi antara pendidik, pemangku kebijakan, dan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap siswa tanpa terkecuali memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan yang berkualitas. Jika isu ini tidak diselesaikan, dampaknya akan terasa dalam 5 tahun mendatang. Dengan meningkatnya kesenjangan pendidikan dan ketertinggalan keterampilan digital di kalangan generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berbasis teknologi harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Ya, terlebih terkurang, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Saudari Berlina Naftalika. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ananda Putri Wulandari. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Erlina Nola Fitri. Kepada Nola dipersilahkan. Terima kasih, Willy. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai isu pendidikan di era digital. Nah, ada isu pendidikan di era digital. Nah, yang pertama yaitu latar belakang.
Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran menawarkan berbagai potensi positif seperti akses informasi yang lebih luas, metode pembelajaran yang lebih interaktif, dan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Namun, di balik potensi positif tersebut, muncul berbagai isu kompleks yang perlu diperhatikan. Kesenjangan digital menjadi salah satu akar permasalahan utama. Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi, baik dari segi perangkat, infrastruktur, maupun literasi digital. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan dalam kesempatan belajar, di mana siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda memiliki peluang yang tidak sama untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Akibatnya, kualitas pendidikan menjadi tidak merata dan memperlebar gap antara siswa yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak memiliki teknologi. Nah, selanjutnya, alasan mengapa isu ini perlu diangkat. Adapun alasan yang pertama yaitu era digital menuntut individu memiliki keterampilan yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, keterampilan seperti aspek berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi menjadi sangat penting. Pendidikan perlu menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran untuk membekali siswa dengan keterampilan-keterampilan ini. Alasan yang kedua yaitu tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan digital ini dapat memperlebar kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah ini agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Yang ketiga yaitu memahami dan menggunakan teknologi secara efektif merupakan suatu keharusan di era digital. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk mengevaluasi informasi, berinteraksi secara aman di dunia maya, dan menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu alasan keempat, dunia kerja semakin menuntut pekerja yang memiliki keterampilan digital yang kuat. Pendidikan perlu mempersiapkan siswa untuk menghadapi perubahan ini dengan memberikan mereka keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Dan alasan yang terakhir yaitu teknologi telah memberikan beragam alat dan platform baru yang dapat memperkaya proses belajar mengajar, mulai dari e-learning, pembelajaran berbasis proyek, hingga penggunaan artikel intelijen. Semuanya menawarkan pendekatan yang lebih interaktif dan personal. Namun, di sisi lain, muncul tantangan dalam hal adaptasi teknologi oleh guru dan siswa, serta kesenjangan akses terhadap teknologi. Selanjutnya yaitu tantangan dalam 5 tahun ke depan. Adapun tantangan yang pertama yaitu kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang masih menjadi tantangan utama. Meskipun akses internet dan perangkat digital terus diperluas, masih banyak daerah terpencil yang minim fasilitas, sehingga siswa di sana tidak mendapat akses pendidikan yang setara dengan siswa perkotaan. Nah, tantangan kedua yaitu literasi digital juga menjadi isu penting. Meski teknologi sudah masuk ke dunia pendidikan, banyak siswa dan guru belum memiliki keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkannya secara maksimal. Hal ini bisa memperlambat proses pembelajaran yang berbasis teknologi. Perubahan ini memerlukan kesiapan dari pihak sekolah, guru, dan siswa untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan resistensi jika tidak ditangani dengan strategis yang tepat. Selanjutnya, solusinya. Adapun solusi yang pertama itu, pendidik perlu terus mengembangkan kompetensi digital. Hal ini meliputi penguasaan berbagai platform pembelajaran online, kemampuan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, serta literasi digital yang memadai. Yang kedua yaitu, pendidik perlu merancang pembelajaran yang aktif dan interaktif. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi online, proyek berbasis teknologi, dan simulasi dapat meningkatkan engagement siswa. Yang ketiga yaitu pendidik harus mampu membimbing siswa dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Hal ini meliputi mengajarkan etika digital, cara mencari informasi yang valid, dan menghindari penyalahgunaan teknologi.
Solusi yang keempat yaitu pendidik perlu membangun komunitas belajar yang kolaboratif. Melalui kerjasama dengan sesama pendidik, siswa, dan orang tua, pendidik dapat berbagi praktik Pendidik dapat berbagi praktik terbaik dan mengembangkan solusi inovatifnya. Dan solusi yang terakhir yaitu, pendidik perlu memberikan dukungan emosional kepada siswa, terutama dalam menghadapi tantangan pembelajaran di era digital. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, pendidik dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam membantu siswa mencapai potensi terbaiknya di era digital. Nah, adapun solusi dari pemerintah yang pertama, dengan memperkuat infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, agar semua siswa memiliki akses yang setara ke internet dan perangkat belajar. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan jaringan internet yang terjangkau dan memperluas jangkauan ke seluruh pelosok. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Arina Nula Fitri. Untuk pemaparan materi selanjutnya dipersilahkan kepada Nailatul Fadilah. Kepada Naila dipersilahkan. Baik. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kasus bullying di kalangan siswa sekolah dasar di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nailatul Fadilah dengan NIM 21129262. Sebelum kita masuk pada studi kasus mengenai bullying, kita akan mengenal dulu apa itu bullying. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya, yang dilakukan secara berulang dan dilakukan oleh suatu kelompok pada suatu individu tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Wahju Saputi yang berjudul Sekolah Rumah HAM, Solusi Meredam Pelanggaran HAM di Sekolah, mengatakan bahwa saat ini pelanggaran HAM di sekolah telah terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, meliputi semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA. Korban pelanggaran HAM di sekolah adalah anak didik, tenaga kependidikan, termasuk guru, kepala sekolah, dan tenaga non-kependidikan, termasuk penjaga sekolah, penjaga kantin, petugas kebersihan, dan supir jemputan. Selanjutnya, menurut data yang diperoleh dari Organization for Economic Cooperation and Development, atau disingkat dengan OECD, tingkat kejadian bullying di Indonesia mencapai 41,1%, menjadikan Indonesia berada di peringkat kelima tertinggi dari 78 negara yang mengalami tingkat bullying paling tinggi. Nah, menurut data KPAI pada tahun 2021, ada 53 kasus perundungan yang terjadi, dan pada tahun 2022 naik menjadi 226 kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Sedangkan pada tahun 2023, menurut data dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau disingkat dengan FSGI, mencatat selama Januari hingga Juli pada tahun 2023, total kasus ada 16 kasus perundungan di sekolah. Dari 16 kasus, mayoritas atau 25% terjadi di jenjang pendidikan sekolah dasar, 25% di jenjang SMP, kemudian 18,75% di jenjang SMA dan SMK, sedangkan MTS dan pondok pesantren masing-masing 6,25%. Berdasarkan dari data tersebut, angka perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah
dapat dikatakan sering karena dalam 2 tahun terakhir, angka perundungan mencapai angka 295 kasus. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis dari bullying ini? Yang pertama, jenisnya itu adalah fisik. Jenis bullying ini dilakukan oleh pelaku karena kekuasaan yang dimiliki di lingkungan tersebut dan perasaan bahwa dia lebih kuat dibanding korbannya. Contoh dari bullying ini dapat dilihat dengan panca indera, yaitu memukul, menendang, menampar, menginjak kaki, menjambak, menjegal, dan mendorong, dan lain-lainnya. Yang kedua, verbal. Bullying ini merupakan bullying secara kasat mata, seperti hanya bercandaan dalam perkataan anak-anak sekolah yang dilakukan dengan mengolok-olok, memaki, menghina, meneriaki, mempermalukan di depan umum, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mental atau psikologi. Bullying ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan melibatkan orang lain, artinya mengajak orang lain untuk tidak menyukai orang tersebut. Jenis ini paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga. Contohnya yaitu seperti mengucilkan korban secara sosial, mengeluarkan korban dari grup teman sebaya, tidak mengikut sertakan korban dalam percakapan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang menyebabkan bullying yaitu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari diri pelaku yang berupa faktor psikologis seperti gangguan kepribadian maupun ketidakstabilan emosi. Selanjutnya, faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku yang mempengaruhi kehidupan pelaku sehingga memiliki dorongan untuk melakukan tindakan perundungan. Nah, dampak-dampak apa saja yang dirasakan oleh korban ini? Selain dari korban, dampak ini juga dirasakan oleh pelaku dan juga saksi. Dampak dari pelaku, ia akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan. Sedangkan untuk korban, mereka akan merasa kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri yang merosot, malu, trauma, bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya dari dampak bullying dari saksi, yaitu adalah mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Nah, solusi apa sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi bullying ini? Yang pertama, dari rumah. Orang tua dapat membimbing anak dengan baik, membiasakan anak berinteraksi dengan kakak atau adik dengan mengedukasi agar tidak bertengkar dan saling mengejek. Membentuk kerohanian anak dengan mendidik anak ilmu agama dasar, memberikan contoh yang baik kepada anak dengan sikap dan tingkah laku orang tua. Selanjutnya, dari lingkungan sekolah, yang dapat dilakukan yaitu adalah menanamkan sikap saling mengasihi sesama teman, menghormati guru dan orang tua, mengedukasi para siswa bahaya dari perundungan, dampak dan konsekuensinya, memberikan contoh yang baik kepada para siswa, selalu melakukan pengawasan terhadap para siswa dan memberikan dukungan serta arahan agar siswa memiliki kegiatan yang positif. Nah, di lingkungan masyarakat, yang dapat dilakukan yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkumpul bersama warga agar dapat meningkatkan keakraban dan juga sebagai pengawasan. Selanjutnya, memberikan bimbingan dan arahan kepada sesama. Selanjutnya, mengajarkan sikap saling mengasihi dan saling berteman dengan baik. Tantangan 5 tahun ke depan jika kasus bullying di kalangan siswa sekolah dasar ini tidak dapat diatasi. Yang pertama, pemeliharaan dan penguatan budaya positif di sekolah. Sekolah dasar akan terus berusaha menjaga dan memperkuat lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung. Tantangan utama adalah memastikan bahwa kebijakan anti-bullying diterapkan secara konsisten dan budaya positif ini dipertahankan. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial dan emosional.
Setelah bullying berkurang, tantangan berikutnya adalah mengajarkan keterampilan sosial dan emosional yang lebih baik kepada anak-anak, seperti empati, kerjasama, dan penyelesaian konflik. Yang ketiga, dukungan untuk korban yang sudah terluka. Meskipun bullying berhasil dikurangi, masih ada korban yang mungkin memerlukan dukungan jangka panjang untuk mengatasi trauma atau dampak psikologis yang ditimbulkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kolaborasi orang tua. Menjaga komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua sangat penting. Orang tua perlu diajarkan cara untuk mendeteksi tanda-tanda bullying dan memberikan dukungan kepada anak-anak mereka. Tantangannya adalah menciptakan pendekatan yang melibatkan keluarga secara aktif dalam mendukung perubahan budaya di sekolah. Dan yang selanjutnya, yaitu tantangan 5 tahun ke depan jika kasus bullying di kalangan siswa sekolah dasar tidak dapat diatasi. Yang pertama, peningkatan masalah kesehatan mental pada anak. Korban bullying di usia sekolah dasar dapat mengembangkan masalah kesehatan mental jangka panjang, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya, penurunan kinerja akademik, polarisasi sosial dan diskriminasi, perkembangan sikap agresif atau bullying balasan, dan yang terakhir, beban ekonomi dan sosial yang lebih besar. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Nailatul Fadilah. Dan pemaparan terakhir yang akan disampaikan oleh Mutia Dian Lestari. Kepada Mutia dipersilahkan. Baiklah, dapatnya. Saudari Nurul Fadilah yang dapat Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia Dian Lestari dengan NIM 1129252 akan menyampaikan materi kita selanjutnya mengenai kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di era digital. Yaitu yang pertama mengenai latar belakang isu ini diangkat. Penyebab muncul isu ini beragam. Salah satunya adalah kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun kota-kota besar sudah memiliki akses internet yang cepat dan fasilitas pendidikan yang berbasis teknologi, banyak daerah di luar kota yang masih kekurangan infrastruktur dasar seperti jaringan internet, komputer, dan perangkat pembelajaran digital. Selain itu, ketidakmerataan dalam pelatihan pendidik untuk menggunakan teknologi juga memperburuk masalah ini. Di sisi lain, pandemi COVID-19 memperburuk masalah tersebut dengan terpaksa beralih ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sistem pendidikan banyak menghadapi kesulitan karena banyak pelajar yang tidak dapat mengakses pembelajaran online karena terbatasnya perangkat dan koneksi internet yang memadai. Hal ini menciptakan ketimpangan antara siswa yang berada di daerah dengan fasilitas memadai dan mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang. Yang selanjutnya yaitu alasan isu ini diangkat, yaitu isu kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di era digital sangat penting untuk diangkat karena ketidaksetaraan ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan. Pendidikan yang berkualitas adalah hak dasar setiap individu, dan ketidakmerataan dalam mengakses pendidikan berkualitas dapat mempengaruhi masa depan generasi muda, terutama dalam menghadapi era digital dan revolusi industri 4.0. Jika masalah ini tidak segera diatasi, akan terjadi pengucilan bagi mereka yang tidak memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Kesenjangan ini tidak hanya mencakup akses ke internet atau perangkat,
tetapi juga pelatihan dan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang semakin bergantung pada teknologi. Tanpa upaya yang serius, untuk mengatasi kesenjangan ini, generasi muda yang tinggal di daerah yang terpencil atau kurang berkembang mungkin akan tertinggal jauh dari perkembangan global. Yang selanjutnya yaitu solusi yang dapat ditawarkan mengenai isu ini. Yang pertama dari sisi pendidikan, yaitu pelatihan dan peningkatan kompetensi digital. Pendidik perlu diberikan pelatihan berkelanjutan di penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pelatihan ini meliputi tidak hanya penguasaan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga metodologi mengajar yang berbasis komputer. Yang kedua yaitu pengembangan pembelajaran hybrid dan blended learning. Pendidik dapat mengembangkan model pembelajaran yang memadukan metode tatap muka dan daring sehingga siswa tidak dapat mengikuti kelas secara langsung, masih bisa mengakses materi secara online. Yang kedua itu dari sisi pemangku kebijakan. Pengembangan kebijakan yang mendukung infrastruktur digital. Pemerintah, daerah, dan lembaga pendidikan harus menetapkan kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur digital di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil. Penyediaan akses internet yang memadai harus menjadi prioritas. Yang selanjutnya itu standar kompetensi digital untuk pendidik dan siswa. Pemangku kebijakan harus menetapkan standar kompetensi digital untuk pendidik dan siswa agar ada panduan yang jelas dan implementasi teknologi di bidang pendidikan. Dan yang selanjutnya itu dari sisi pemerintah. Yang pertama, peningkatan anggaran pendidikan digital. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengadaan perangkat digital, pembangunan infrastruktur internet, dan pelatihan bagi pendidik dan siswa. Bantuan kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil dalam bentuk perangkat teknologi seperti tablet, laptop, dan lain-lainnya, dan juga akses internet harus diperluas. Yang kedua itu kolaborasi dengan sektor wisata dan lembaga internasional. Kolaborasi dengan sektor wisata dan lembaga internasional, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk menggalang dana dan sumber daya guna mendukung pendidikan digital di daerah yang kurang berkembang. Yang selanjutnya kita masuk kepada tantangan 5 tahun ke depan. Yang pertama, jika isu ini dapat diselesaikan selama 5 tahun ke depan, kita dapat berharap pada terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Setiap siswa, tanpa memandang latar belakang atau lokasi, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Pendidik akan lebih siap menghadapi tantangan pembelajaran digital dan dapat mengimplementasikan metode pembelajaran yang lebih efektif dan fleksibel. Dengan solusi ini, kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan meningkat pesat karena pendidikan yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih mudah diakses oleh semua kalangan. Memberikan kesempatan yang lebih besar untuk bersaing di pasar global yang semakin terhubung. Yang selanjutnya itu jika isu ini tidak dapat diselesaikan dalam 5 tahun ke depan, maka kesenjangan antara daerah yang memiliki akses teknologi dengan tidak akan semakin melebar. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan pendidikan yang lebih besar, di mana hanya kelompok tertentu yang dapat menikmati pendidikan berkualitas, sementara yang lain akan tertinggal jauh. Akibatnya, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi akan semakin mengakar, mempengaruhi potensi ekonomi dan sosial negara dalam jangka panjang. Selain itu, semakin banyak anak muda yang tidak memiliki keterampilan digital yang memadai akan mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja yang semakin digital. Pada akhirnya, hal ini bisa memperburuk pengangguran dan kemiskinan, serta mengurangi daya saing bangsa di tingkat global. Sekian materi seminar dari saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Mutia Dian Lestari. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Prilly Naftalika, Ananda Putri Wulandari, Erlina Nol Fitri, Nailatul Fadilah, dan Mutia Dian Lestari.
Pemaparan yang dibahas yaitu tentang isu pendidikan sebagai evaluasi akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Sahrunisa MPD. Kita telah melihat bersama bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat, pendidik, dan kita semua. Mari kita berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkeadilan untuk generasi mendatang. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bahan refleksi dan mendorong tindakan nyata. Baiklah, saya Prilly Naftalika selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.